Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin jamaah tarawih pada malam yang ke-19. Alhamdulillah kita sudah sampai ke malam ke-19 ya. Dan itu kita sudah lalui dengan ikhlas. Mudah-mudahan puasa kita ini mendapat maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena keikhlasan kita di dalam menunaikan ibadah puasa. Hadirin yang berbahagia, salah satu syarat penting dalam beramal dan beribadah adalah ikhlas. Oleh karena itu, ikhlas harus selalu dijaga dan dirawat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah surat Al-Bayyinah ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi kalau kita beribadah itu memang harus ikhlas beragama. Sedangkan hadis Nabi yang menunjukkan bahwa kalau tidak ikhlas maka tidak diterima amal perbuatan kita, yaitu innallaha azza wa jalla la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhuhu. Sungguhnya Allah azza wa jalla tidak menerima satu perbuatan kecuali perbuatan itu ada di dalamnya keikhlasan, wa batughiya bihi wajhuhu, dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, syarat diterimanya amalan ibadah adalah ikhlas dan mengikuti sunnah atau tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa salah satu dari keduanya maka amalannya menjadi tidak sempurna, bahkan tertolak. Disebut ikhlas itu bila amalan itu dilakukan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas adalah suatu sikap yang kelihatannya mudah diucapkan, namun sulit untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Bagi orang yang berpenyakit hati, sulit mungkin untuk bersikap ikhlas, tapi bagi orang yang bertakwa akan mudah menerapkan sikap ikhlas itu. Seperti yang saya lihat wajah-wajah takwa di sini semua. Hadirin yang berbahagia, ikhlas secara bahasa itu artinya membersihkan, bersih, jernih, suci dari campuran dan pencemaran, baik berupa materi maupun imateri. Ikhlas secara istilah adalah membersihkan hati agar tetap hanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, bahwa dalam setiap beribadah dan beramal, hati itu tidak boleh menuju kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama yang berpendapat bahwa ikhlas itu menutupi segala sesuatu dari pandangan makhluk. Oleh karena itu, orang yang ikhlas pasti tidak memiliki sifat ria.
Ulama lain juga berpendapat mengatakan bahwa ikhlas itu beramal hanya semata-mata karena Allah. Jika seseorang meninggalkan beramal kepada manusia, maka dia disebut sudah menjadi riya. Sedangkan orang yang beramal karena manusia, maka dia sudah termasuk syirik. Sementara posisi ikhlas itu ada di antara keduanya, yaitu tidak riya dan juga tidak syirik. Jadi ikhlas itu suatu sikap yang menjadikan niat hanya untuk Allah dalam setiap melakukan amalan ketaatan. Jadi amalan ketaatan tersebut dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada pujian, bukan karena sanjungan daripada manusia. Contoh sikap ikhlas adalah ketika kita memberi sedekah atau berkorban untuk orang lain, maka kita dianjurkan untuk melakukannya dengan ikhlas dan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Insan ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami sungguh memberikan makanan kepada kamu liwajhillah, karena ridho, karena mengharapkan ridho Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura, dan kami tidak ingin dari kamu sekalian itu jazaan, balasan, wala syukura, dan ucapan terima kasih. Jadi kalau kita memberikan sesuatu tapi kita mengharapkan balasan atau paling tidak ucapan terima kasih kita harapkan, maka keikhlasan itu akan sirna di dalam hati kita. Betapa ruginya kita. Hadirin sidang Jumat yang hadirin sidang peserta jamaah salat tarawih yang berbahagia, ada 3 tingkatan ikhlas. Yang pertama ikhlasnya ahwasul khawas atau khwasul khawas. Tingkat yang pertama ini yaitu saat seseorang mampu membersihkan perbuatan atau amalannya dari perhatian manusia lain. Pokoknya dia beramal, dia berbuat itu tidak memperhatikan dan tidak butuh kepada perhatian manusia. Dia melakukan itu semua tidak didasari mencari perhatian manusia, baik berwujud kecintaan dan pujian, harta dan lain sebagainya. Ikhlas, tidak ada pamrih sedikit pun, hanya dia menjalankan sebagai penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga hanya karena Allah taala saja. Ini adalah ikhlasnya ahwasul khawas. Yang kedua adalah ikhlasnya orang khawas. Yang tadi adalah orang yang paling khusus. Sekarang orang yang khusus saja. Orang yang melakukan perbuatan karena Allah agar diberi bagian-bagian di kehidupan akhiratnya. Masih ada pamrih, cuma hanya kehidupan akhirat yang dipikirkan. Dia mengharapkan dijauhkan dari siksa api neraka. Dia ingin termasuk orang yang
masuk ke dalam surga sebagai ahlul jannah, dan dia juga mengharapkan dapat menikmati kelezatan surga. Itu ikhlasnya orang khawas. Yang ketiga adalah ikhlasnya orang awam, orang kebanyakan, orang yang melakukan perbuatan atau amalan karena Allah agar diberi bagian dunia. Masih ada dunia yang diharapkan. Misalnya orang beribadah untuk mencari kelapangan rizki dan terhindar dari hal-hal yang menyakitkan. Dia bersedekah, mudah-mudahan sedekah ini menghindarkan diri dia dari musibah, kemalangan dan sebagainya. Ini adalah ikhlasnya orang awam. Hadirin yang berbahagia, jamaah tarawih, penerapan ikhlas di dalam beribadah, dan ini penting, dan ini disinyalir banyak di dalam hadis-hadis Nabi bahwa orang yang ikhlas itu akan mendapatkan ganjarannya. Seperti di dalam syahadat, kita juga harus ikhlas. Ketika kita meninggal dalam keadaan ikhlas bersyahadat pada Allah, maka di dalam hadis itu dikatakan akan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sholat juga sama, kita juga harus ikhlas. Dalam hadis Nabi, ketika kita wudu, kemudian kita perbagus wudu kita, kemudian kita sholat 2 rakaat dalam keadaan ikhlas dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan dia itu akan masuk surga. Wajabat lahu al jannah. Dalam berzakat begitu juga. Kalau tidak ada keikhlasan, barangkali zakat juga kita akan segan untuk mengeluarkannya, karena ini banyak harta kemudian kau harus dikeluarkan. Maka perlu keikhlasan. Zakat akan mengajari kita bagaimana harus dilandasi dengan rasa ikhlas sebelum kita menunaikan zakat itu. Dalam hadis Nabi dikatakan hasinu amwalakum bis zakat. Ya. Peliharalah harta bendamu dengan cara mengeluarkan zakat. Dalam puasa Ramadan jelas hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Kalau kita puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ikhlas, itu pasti akan diampuni dosa-dosa sebelumnya. Kalau tidak ikhlas, kita akan rugi sendiri. Kita hanya dapat lapar dan hausnya saja, pahalanya hilang begitu saja. Kemudian ikhlas dalam berhaji juga sama. Pokoknya seluruh kegiatan kita beribadah, beramal, itu landasannya adalah lillahi ta'ala dan li mardotillah, li i'lai kalimatillah, li bitighai mardotillah. Di dalam hadis Nabi dikatakan man hajja falam yarfus walam yafsuk raja'a kayaumin waladathu ummuhu. Barang siapa yang berhaji, dia tidak melakukan kekotoran, walam yafsuk, dan tidak melakukan kefasikan, raja'a kayaumin, dia kembali ke tempatnya seperti pada hari dia dilahirkan oleh ibunya. Hadirin yang berbahagia, jamaah sholat tarawih, bagaimana penerapan ikhlas dalam kehidupan? Sikap ikhlas dalam kehidupan akan membuahkan hasil yang sangat besar, yaitu ketenangan jiwa dalam menjalani hidup ini. Maka untuk itu perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah menguatkan niat dalam hati untuk selalu berlaku ikhlas
selalu bersikap ikhlas. Sikap ini akan membahagiakan hidup kita. Yang kedua, selalu berpikir positif dan menghindari diri dari suudzon. Positive thinking saja. Dan selalu husnuzon. Banyakin husnuzon daripada suudzon. Itu akan menenangkan jiwa kita, akan membahagiakan diri kita. Yang ketiga, bergaul dengan orang-orang yang bertakwa, yang solih, seperti jamaah di masjid ini, yang wajah-wajahnya adalah wajah-wajah para pemburu maghfirah dan jannah. Dan selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menjadikan pengalaman sebagai pembelajaran. Jadikan pengalaman hidup ini sebagai guru terbaik. Setiap kejadian, setiap masalah itu pasti di situ ada hikmahnya. Maka ambillah hikmahnya yang terbaik, yang itu nanti akan membahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, ikhlaslah kita selalu di dalam kita melakukan aktivitas kehidupan dan ibadah kita ini. Demikian, billahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.